Kita bersatu di dalam doa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami karena Tuhan terlalu baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Hingga kami boleh bangun dari pembaringan kami Tuhan. Dengan kekuatan, kemampuan, bahkan terlebih lagi nafas hidup yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Selama kami ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau boleh melayakkan kami di pagi hari ini untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, bahkan terlebih lagi untuk mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini. Mari Roh Kudus yang baik, Engkau mengambil alih penyampaian firman Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhir, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian yang benar datangnya daripada Tuhan, hingga ketika kami membaca bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan, sungguh kami bukan hanya mengerti, memahami, bahkan kami bukan hanya merenungkannya, terlebih daripada itu kami mampu melakukan, mengerjakan setiap firman-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan mendapati kami hidup setia untuk melakukan, mengerjakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali lewat persekutuan pagi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ketua yang sudah mempercayakan saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-17. Sekali lagi 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-17. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu para mahasiswa untuk baca ayat yang selanjutnya. Di ayat yang terakhir ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dipilih untuk Diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sebab itu berdirilah teguh dan berpegang kepada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan tertulis. Di ayat 16, Bapak Ibu para mahasiswa, ayat 16. Dan ia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Bersama-sama di ayat 17, 1, 2, 3. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Nah, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, maka tema kita adalah dipilih dan diselamatkan. Sekali lagi tema kita adalah dipilih dan diselamatkan. Saya percaya pagi hari ini kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Amin, amin. Amin. Ya. Dan sekali lagi pemilihan Tuhan bagi setiap kita itu bersifat menetap dan tidak akan pernah berubah. Bahkan keselamatan yang Tuhan kerjakan buat setiap kita itu juga bersifat pasti dan tidak akan pernah hilang. Meskipun ada beberapa orang, ya kelompok yang tidak setuju dengan bahwa keselamatan tidak bisa hilang, tapi pagi hari ini firman Tuhan mau menegaskan kita bahwa pemilihan bahkan keselamatan yang Tuhan tetapkan bagi kita itu bersifat pasti. Nah, kalau saya melihat ada beberapa hari ini di salah satu sosial media, ada beberapa hamba Tuhan yang sedang berusaha untuk menjelaskan tentang keselamatan kepada ada seorang artis di podcastnya. Dia mengatakan bahwa keselamatan dalam kekristenan itu juga belum pasti, ya, tidak ada jaminan kepastian keselamatan dalam kekristenan. Nah, ini seorang artis dan juga dia memiliki keyakinan sebagai orang Kristen juga, tapi dia mengatakan kepada
temannya yang agama lain dalam podcastnya bahwa dalam Kristen sendiri belum ada jaminan untuk masuk surga, untuk selamat dan sebagainya. Makanya saya lihat ada beberapa hamba Tuhan mencoba menjelaskan kepada artis tersebut. Nah, kita berharap ya dengan penjelasan tersebut dia bisa mengerti. Nah, kembali kepada tema kita, dipilih dan diselamatkan. Tadi saya mengatakan bahwa ketika Tuhan memilih dan menyelamatkan kita, itu sifatnya pasti. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah kita mendapatkan nama keselamatan, anugerah yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita melihat tema kita dipilih dan diselamatkan, maka ada questionnya buat kita. Ada pertanyaan pagi hari ini buat kita. Questionnya begini, kenapa Tuhan memilih kita? Dan atas dasar apa kita dipilih oleh Tuhan? Mungkin ada yang mengatakan, ya mungkin karena saya cantik, mungkin karena saya ganteng, atau ya karena saya hitam. Makanya Tuhan memilih saya. Atau karena saya baik, saya benar, makanya Tuhan memilih saya. Tentu tidak. Karena kalau dasarnya karena kita benar, makanya Tuhan memilih kita. Roma 3 ayat 10 terlalu jelas di sana mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Bahkan Roma juga mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu atas dasar apa kita dipilih? Kenapa Tuhan memilih kita? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Atau juga mungkin ada yang mengatakan bahwa suka-suka Tuhan dong. Kenapa Tuhan memilih saya? Nah, ketika kita menjawab ini, bagi saya ini jawabannya konyol. Kenapa? Karena seakan-akan kita sedang menjadikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang gampangan. Tuhan memilih kita karena Tuhan suka dengan kita. Siapa kita? Who I am? Sehingga Tuhan suka dan Tuhan memilih kita. Nah, atas dasar apa? Tentu hanya satu jawabannya. Kenapa Tuhan memilih kita? Tuhan memilih kita itu atas dasar karena kasih. Karena kasih Tuhanlah kita dipilih oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada belajar dari perjanjian lama bangsa Israel, kenapa Tuhan memilih sebagai umat pilihan Allah? Kenapa Tuhan memilih sebagai bangsa pilihan Allah? Bukan karena bangsa Israel bangsa yang besar. Bukan karena bangsa Israel bangsa yang kuat. Bukan karena bangsa Israel memiliki teknik perang yang hebat. Tidak. Kembali karena kasih Tuhan. Makanya pagi hari ini kalau kita juga dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan karena kitanya, tapi kembali karena kasih Tuhan, sehingga kita dipilih dan diselamatkan. Amin. Nah ini Bapak Ibu. Dipilih dan diselamatkan. Maka pagi hari ini yang menjadi perenungan kita adalah apa sikap respon kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Dari konteks firman Tuhan yang sudah kita baca, maka ada dua hal yang akan saya bagikan pagi hari ini. Respon sikap kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah, kita bisa lihat di ayat yang ke-13. Yang pertama adalah mengucap syukur. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah sepatutnya kita untuk mengucap syukur. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Kehidupan kekristenan tidak lepas dari yang namanya kasih karunia atau anugerah Tuhan. Jadi kalau pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh bangun, kita boleh menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang baru buat kita, maka percayalah bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Karena kalau kita melihat ketika kita jatuh dalam dosa, kita tadinya hidupnya seharusnya kita ini orang-orang yang rusak, orang-orang yang bobrok, orang-orang yang tidak layak. Bahkan John Calvin mengatakan bahwa ketika jatuh ke dalam dosa, kita mengalami kerusakan total. Baik dari kehendak, baik dari emosional, kita mengalami yang namanya kerusakan total. Tapi kembali karena kasih-Nya, Allah melayakkan setiap kita untuk dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Tadinya kita seharusnya tidak benar, tadinya kita seharusnya binasa, tadinya kita harusnya tidak berharga. Tapi firman Tuhan mengatakan kita berharga di hadapan Tuhan.
Karena kematian Kristus di atas kayu salib, kita dibenarkan di dalamnya. Dan Roma juga mengatakan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan yang kita baca di ayat 14 mengingatkan kita, bahkan memberikan kita pengharapan bahwa kita memperoleh yang namanya kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi ini sesuatu yang memang harus sangat kita syukuri. Pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita mengucap syukur sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan. Respon dari sikap kita adalah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur. Hari-hari ini, kalau kita tidak mengucap syukur, kita akan merasa bahwa hidup ini sepertinya berat. Makanya perbanyak mengucap syukur daripada mengeluh. Karena firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, ayo milikilah sikap untuk selalu mengucap syukur. Ini yang pertama. Sebagai orang pilihan yang diselamatkan Tuhan, yang pertama yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini adalah tetap mengucap syukur. Kemudian yang kedua, apa sikap respon kita sebagai orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan? Yang kedua adalah di ayat 15, nanti Bapak Ibu, para mahasiswa bisa baca di ayat yang ke-15. Yang kedua adalah berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rick Warren mengatakan bahwa life is a test. Bahwa hidup adalah ujian. Setiap saat kita akan diperhadapkan pada yang namanya ujian. Baik itu ujian kesabaran, baik itu ujian kesetiaan, baik itu ujian kejujuran, baik itu ujian tentang keteguhan iman dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa tantangan, ujian, bahkan hambatan selama kita hidup di dunia ini akan menghampiri kita. Dalam pengiringan Tuhan pasti ada saja hambatan, tantangan yang akan menjumpai kita. Nah, bagaimana supaya melewati itu semua? Tentu kalau mengandalkan kekuatan kita manusia, kita tidak akan bisa melewati itu. Makanya pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Sebagai orang pilihan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sikap kedua yang harus kita miliki adalah kita tetap berdiri dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang kita untuk melewati hal apapun. Nah, makanya dikatakan di sini bukan cuma hanya berdiri. Kenapa dilanjutkan dengan berpegang teguh? Karena tidak cukup hanya berdiri. Ibarat kayak kita naik bis, Bapak Ibu, para mahasiswa. Kalau kita naik bis dalam keadaan berdiri tanpa kita berpegang, tiba-tiba direm mendadak, apakah kita akan tetap berdiri? Tentu tidak. Pasti kita akan terjatuh. Kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah goyah. Makanya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bukan tidak cukup hanya berdiri. Kita juga harus berpegang teguh. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sehingga ketika datang ujian itu, datang cobaan itu, datang hambatan itu, kita tetap kuat. Kita tetap kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya suka dengan moto paket tua yang mengatakan bahwa saya kuat karena firman. Saya kuat karena Tuhan. Nah ini. Karena tanpa firman Tuhan kita tentu tidak sanggup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kata Yohanes. Pasal 15. Di luar Tuhan kita tidak akan berbuat apa-apa. Maka pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kita, mengajarkan kita. Marilah biar kita tetap terus untuk berdiri dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan terlalu sanggup untuk menuntun kita, untuk menopang kita, membimbing kita, untuk melewati setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan terus menguatkan kita, mengokohkan kita, untuk terus berjalan mengiring Tuhan. Sehingga hambatan tantangan apapun, kita akan tetap berkata, saya kuat karena firman, saya kuat karena Tuhan. Amin.
Amin. Nah ini yang kedua, ya. Yang pertama tadi sebagai orang pilihan Tuhan sudah diselamatkan, yang sikap yang harus kita miliki adalah kita harus mengucap syukur. Yang kedua adalah kita harus berdiri dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dari akhir renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua Bapak Ibu, para mahasiswa, untuk memperkatakan moto dari Pakai Tua tentang saya kuat karena firman, saya kuat karena Tuhan. Sama-sama kita mengatakan 1, 2, 3 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya kuat karena firman, saya kuat karena Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kembali seperti doa saya tadi, menjadi kerinduan bahkan kehendak Tuhan. Setiap firman Tuhan, kita bukan hanya mendengar, kita bukan hanya merenungkan, tapi mari kita lakukan, kerjakan. Sehingga hidup kita, hidup yang terus mengandalkan kekuatan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur firman Tuhan sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh lakukan, kami kerjakan dalam hidup kami. Sehingga lewat firman Tuhan, kami boleh terus melangkah, setia dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami, yang Tuhan boleh percayakan bagi setiap kami. Baik dalam pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan kami. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap mengandalkan firman-Mu Tuhan, untuk terus menguatkan kami, mengukuhkan iman percaya kami di dalam-Mu Tuhan. Untuk tetap terus hidup bersyukur di hadapan Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin.